Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian di kelas Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Sejak minggu yang lalu kita sudah memasuki triwulan 4 tahun 2021 dan sekarang kita akan mulai pelajaran nomor 2, melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada pelajaran 1 minggu yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur apabila pada kesempatan ini kami dapat bersekutu di dalam kelas Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Berkati kami semua sehingga kami dapat mengikuti kelas ini dalam keadaan baik dan seksama, sehingga kami akan dapat mengikutinya dari awal hingga akhir dengan penuh perhatian. Dan pada akhirnya kami akan mendapat berkat luar biasa dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, pada kesempatan pelajaran yang kedua ini yang diberi judul Keajaiban Janji Kelahiran Sang Pembuka Jalan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa kita semua mengetahui kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang ajaib sebagai pribadi yang dipersiapkan Allah untuk mempersiapkan pelayanan Kristus. Kita semua juga akan mengagumi Allah yang ajaib melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, kita semua akan menunjukkan kekaguman kepada Allah melalui kegiatan atau talenta kita masing-masing. Perikop yang dijadikan dasar di dalam pelajaran kita ini adalah Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25 di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes. Sekali lagi seperti biasa, saya berharap sebelum melihat video ini Bapak-Bapak sudah membaca perikop itu sehingga kita akan dapat mengikuti pelajaran ini dengan seksama. Bapak sekalian, kelahiran seorang anak adalah sangat istimewa bagi suatu keluarga karena itu adalah menunjukkan kejadian nyata karya Allah sejak proses kehamilan dan kemudian sampai lahirnya seorang anak. Keistimewaan itu akan semakin bertambah apabila kelahiran itu sudah ditunggu-tunggu oleh sepasang suami istri. Demikian juga yang terjadi pada keluarga Zakaria dan Elisabeth istrinya. Sampai usia tua mereka belum dikarunia anak. Tetapi sebagai keluarga yang beriman, mereka tekun berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Dan setelah menunggu lama, doa mereka dikabulkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Bahkan dikabulkan jauh melampaui harapan mereka, Zakaria dan Elisabeth. Nah, di dalam proses perjalanan keimanan kehidupan keimanan Zakaria dan Elisabeth, kita perlu mengikutinya ceritanya dari awal. Bapak sekalian, pada perjanjian lama, keluarga yang tidak memiliki anak secara sosial dan spiritual dianggap aib karena dianggap sebagai keluarga yang tidak berkenan kepada Allah, keluarga yang gagal, keluarga yang cacat, keluarga yang yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ketika itu terjadi, sebagian keluarga menyikapi secara bijak dengan cara tetap mencari kehendak Tuhan dan tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupannya. Namun bagi sebagian keluarga, hal itu adalah hal yang tidak bisa dimaafkan, memicu konflik, perselingkuhan, dan bahkan berujung kepada perceraian. Kondisi seperti itulah yang terjadi pada keluarga Zakaria dan Elisabeth.
kita sudah membaca di dalam perikop tadi dan kita dapat belajar bahwa dari apa yang dialami Zakaria dan Elisabet, aib yang menurut ukuran manusia atau menurut pendapat pandangan manusia atau masyarakat itu adalah tidak sama dengan aib menurut pandangan Tuhan. Karena satu-satunya aib dalam pandangan Tuhan adalah kalau kita melakukan hal-hal yang berdosa. Jika sebuah keluarga belum dikaruniai anak, maka kita harus mendorong mereka untuk tetap dapat bersikap positif, yaitu bahwa Tuhan memiliki rencana yang istimewa bagi mereka, bagi keluarga itu. Meskipun itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, karena di dalam kehidupan manusia, pandangan-pandangan negatif terhadap orang-orang yang tidak mempunyai anak masih beredar dan masih diyakini oleh sebagian orang. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai penerapannya, kita yang pertama harus memiliki sikap positif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pandangan orang-orang di sekitar kita, berkaitan dengan hal-hal yang kita alami yang dianggap salah oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak harus ikut larut di dalam pendapat mereka, tetapi kita harus tetap berkeyakinan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, pada tahap berikutnya kita bisa melihat bagaimana doa Zakaria dikabulkan oleh Tuhan. Dari perikop yang kita baca bersama-sama, kita dapat menangkap bahwa Zakaria dan Elisabet menghadapi pergumulan dengan teguh beriman dan tetap taat kepada Tuhan, tetap berdoa. Zakaria tidak patah arang, tidak patah hati hanya karena menghadapi situasi dicemooh oleh orang-orang atau teman-temannya karena dia belum memiliki anak. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai imam di bait suci, sehingga di dalam kehidupannya kita bisa belajar dari dia. Dia tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah yang dia hadapi. Kita belajar dari pengalaman mereka untuk mengerti bahwa pergumulan dan harapan apapun harus menjadi pendorong agar kita tekun berdoa. Bapak bisa melihat di Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 13. Karena sudah berkali-kali kita belajar bahwa dengan berdoa, dengan rajin berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi pergumulan itu. Sehingga kita tetap tahan, tetap berfokus kepada daulat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa dengan berdoa, kita memiliki harapan akan mendapat intervensi dari Tuhan. Maksudnya adalah Tuhan akan menengok dan mengabulkan permohonan kita meskipun waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kemudian dengan rajin berdoa terhadap pergumulan yang kita hadapi, kita akan dapat menerima kenyataan bahwa Tuhan belum mengabulkan doa kita, tetapi tetap beriman teguh. Kemudian dengan berdoa juga kita akan makin bijaksana menghadapi atau menyikapi segala persoalan, sehingga kita tidak terkungkung dengan perasaan kesulitan yang kita hadapi pada masalah yang kita hadapi. Sekali lagi tetap fokus kepada Tuhan. Dan dalam kedaulatan Tuhan, kita bisa mengalami hal ajaib atau mukjizat yang kadang-kadang
dapat kita terima di luar perkiraan atau jangkauan pikiran kita. Selain itu, dengan rajin berdoa, kita juga dapat belajar bahwa kehidupan keluarga yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan bisa mengalami pergumulan panjang. Meskipun kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang yang saleh, rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, tetapi masalah tidak pernah putusnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet, kita bisa belajar bahwa seperti tidak ada hubungannya antara kerajinan kita, kesalehan kita kepada Tuhan dengan pergumulan hidup yang kita hadapi. Selain itu, kita juga dapat belajar bahwa Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendaknya berdaulat atas setiap keluarga. Jadi seberapapun kuat kita berusaha, berdoa, dan saleh, taat kepada Tuhan, tetapi kalau Tuhan belum berkehendak menetapkan waktunya yang tepat untuk keluarga, untuk diri kita, maka hal yang kita inginkan pasti tidak terjadi. Tetapi sekali Tuhan menetapkan waktunya sudah tepat, maka Tuhan akan merealisasikan apa yang menjadi doa permohonan kita. Jadi dalam kedaulatannya Tuhan memberi keajaiban, mengakhiri pergumulan panjang menjadi sukacita. Dan seperti saya ungkapkan baru saja, kedaulatan Tuhan dapat terjadi kapan saja di luar jangkauan pikiran siapapun. Termasuk Zakaria yang tidak percaya akan kebenaran berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel, bahwa dia akan mempunyai anak. Dia tidak percaya karena di dalam pikirannya dikungkung oleh pengalamannya, pengetahuannya secara pribadi bahwa nggak mungkin orang tua bisa memiliki anak. Sehingga muncul di dalam hatinya rasa tidak percaya kepada berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel ini. Reaksi tidak percaya sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap berdoa, tapi intensitasnya makin lama, makin lemah, makin ada unsur-unsur rasa tidak percaya. Apalagi setelah bertahun-tahun seperti tidak ada jawabannya, iman kita menjadi kendor. Dan hal itu tidak diharapkan dari apa yang kita pelajari dari pengalaman Zakaria dan Elisabet. Meskipun lama sekali dia menunggu, Tuhan akhirnya mengabulkan doa mereka di waktu yang tidak pernah diduga oleh mereka berdua. Dalam penerapannya, dalam kehidupan kita, pasti banyak sekali doa-doa yang sampai sekarang belum dijawab oleh Tuhan, atau kita belum merasakan ada jawaban dari Tuhan. Dari pelajaran-pelajaran yang kita terima dari Gembala Sidang, dari pelajaran-pelajaran Kristiani yang kita dapat di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa jawaban doa itu bisa dari 3. Ya, nanti, atau tunggu, dan tidak. 3 jawaban itu yang harus kita pahami betul di dalam kita menjalin hubungan keimanan dengan Tuhan. Bapak sekalian, setiap pergumulan yang diizinkan Tuhan ada maksud mulia, sehingga rencana Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka cara Tuhan menjawab pun berbeda-beda bagi setiap orang, bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Khusus untuk Zakaria dan Elisabet ini, kelahiran Yohanes adalah sebuah keajaiban. Seperti sudah saya ungkapkan di depan tadi. Terlebih pemberian nama pun Tuhan yang menentukan.
Tidak seperti biasanya orang tua memberikan nama kepada anaknya, tetapi khusus Yohanes ini Tuhan yang memberikan nama kepada bayi ini. Pemberian nama oleh Tuhan ini juga menandakan bahwa Yohanes adalah nama yang istimewa. Artinya adalah bahwa Tuhan bermurah hati. Dan Tuhan adalah sumber anugerah. Selain itu, kita harus mengetahui juga bahwa Yohanes memiliki tugas yang istimewa, yaitu membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17. Sehingga kelahiran Yohanes ini menjadi selain istimewa memiliki makna bahwa yang pertama, kelahiran itu sebagai jawaban atas doa Zakaria dan Elisabet. Yang kedua, kelahiran itu sebagai penggenapan janji Tuhan kepada mereka. Dan kelahiran itu akan menjadikan Yohanes sebagai nabi yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Nah, dari perikop Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25 tadi, kita dapat belajar bahwa apa yang dianggap aib oleh dalam keluarga Zakaria dan Elisabet telah menjadi sesuatu yang ajaib, menjadi sesuatu yang tidak pernah terduga oleh mereka berdua. Saya yakin di dalam kehidupan bapak-bapak sekalian, di dalam kehidupan kita, banyak contoh terjadi mengenai hal itu. Bapak nanti bisa sharing di WA grup Sekolah Minggu Dewasa Pria, bagaimana keajaiban ini terjadi di dalam kehidupan bapak-bapak sekalian. Saya yakin lebih dari satu selama kehidupan bapak. Syukur-syukur ada yang mirip dengan kejadian yang dialami oleh Zakaria nih, dari sebuah aib menjadi sesuatu yang ajaib. Aib menurut manusia menjadi sesuatu yang ajaib di hadapan kita karena Tuhan berperan di dalam perubahan itu. Di dalam proses itu, Tuhan sesuai dengan kedaulatannya memiliki rencana yang terbaik. Namun rencana Tuhan seringkali sulit dimengerti. Terlebih lagi ketika penggenapan rencana itu disertai dengan pergumulan. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menjangkau seluruh rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangankan sampai waktu bertahun-tahun di depan kita, bahkan apa yang terjadi nanti sore, besok pagi, atau seminggu lagi, kita tidak akan tahu. Oleh karena itu, apa yang dapat kita petik dari pelajaran kita kali ini adalah bahwa seperti Zakaria dan Elisabet menghadapi pergumulan hidupnya, dia tetap tidak pernah mengalihkan fokusnya tetap kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya, sehingga dia memasrahkan 100% kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Sebagai penutup, Bapak-Bapak sekalian, beberapa poin yang perlu kita catat. Yang pertama, Tuhan berkuasa membuat keajaiban atau mukjizat terhadap atau kepada kehidupan seluruh anak-anaknya yang percaya kepadanya. Keajaiban yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet melalui kelahiran Yohanes sesuai dengan janji Tuhan adalah salah satu contoh yang dapat kita jadikan pedoman bahwa di dalam kehidupan kita pun akan bisa terjadi keajaiban seperti itu. Janji Tuhan kepada
Zakaria bukan saja digenapi bagi keluarga Zakaria, sebab kelahiran Yohanes adalah penggenapan janji Tuhan tentang utusan yang akan mendahului kelahiran Yesus. Bapak-bapak bisa melihat dari Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus tetap teguh beriman karena pergumulan yang kita alami akan membawa kita berpengalaman dengan Tuhan. Karena kadang berkat Tuhan diselubungi atau dilingkupi dengan suatu masalah. Jangan memandang masalah itu menjadi suatu hal yang atau memandangnya secara negatif, tetapi kita harus tetap selalu memiliki pandangan positif atas apa yang kita alami itu. Sebagai penerapan, Bapak sekalian, bercermin dari keajaiban yang dialami keluarga Zakaria. Keajaiban apa yang pernah Bapak alami dalam kehidupan, baik secara pribadi, secara keluarga, yang mungkin dapat di-sharekan, dibagikan kepada kita semua, supaya hal itu juga menjadi berkat bagi kita dan semakin meyakinkan kita semua bahwa mengandalkan Tuhan adalah tidak harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan kadang mengizinkan sesuatu masalah terjadi sebelum menolong. Mengapa Tuhan mengizinkan suatu masalah menimpa kita? Mohon dijawab, diuraikan, dibahas di dalam WA group kita Sekolah Minggu Dewasa Pria. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari pelajaran 2 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu. Dari pengalaman Zakaria dan Elisabet, kami belajar bahwa mengandalkan Tuhan yang sangat berdaulat terhadap hidup kami, itu harus kami jadikan pikiran utama kami di dalam kami berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kami akan mampu untuk memiliki keyakinan yang semakin teguh bahwa Tuhan akan memberi pertolongan jalan keluar atas semua masalah yang kami hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak-bapak, sampai ketemu di pelajaran yang ketiga minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.